Halo sahabat Bincang UMKM, kali ini saya berada di Cirebon. Kita akan mengunjungi salah satu pelaku UMKM yang bergerak di bidang kerajinan, yaitu Vera Handmade. Kita akan ngobrol langsung dengan ownernya, yaitu Mbak Vera. Seperti apa sih kisah beliau memulai usaha dan mengembangkan usahanya. Assalamualaikum Mbak Vera. Waalaikumsalam Pak. Ya, Mbak Vera, boleh diceritakan nih ke teman-teman bagaimana sih terinspirasi untuk mengembangkan usaha dari kerajinan berbahan rajut ini, Mbak? Awalnya hobi ya Pak, karena saya tuh senang aja ngerajut gitu. Cuman ternyata banyak yang tertarik nih sama hasil karya saya. Jadi udahlah sekalian aja nih dibikin usaha gitu tuh. Itu tahun berapa, Mbak? Tahun 2019. Saya berumah tangga aja, jadi kan banyak waktu luang tuh Pak untuk memanfaatkan waktu kayak gitu. Kita hobi, nyari-nyari hobi, terus ada komunitas gitu, belajar bareng gitu. Awalnya cuma pengen aja tuh, pengen tas rajut gitu kan, karena kalau saya lihat kan kalau kita pengen beli kayaknya mahal ya gitu tuh kan, kalau di supermarket gitu. Aduh belum mampu nih beli gitu, jadi kayaknya harus bikin sendiri gitu. Kita ada tas rajut, dompet rajut, aksesoris seperti kantongan kunci, bando, apalagi ya itu botol minum, kotak tisu, macam-macam sih Pak. Kalau pemasaran untuk saat ini masih by WA aja, WA bisnis, Facebook, Instagram. Terus nitip juga sih ada di Jogja Pasaraya. Nanti nih kalau pas hari Senin kita akan masuk ke Jogja Junction Cirebon. Oke, berarti sudah masuk ke mall juga ya? Iya. Suka dukanya seperti apa sih, Mbak? Sukanya sih senang aja ya Pak, kalau misalkan ada kita bisa nih mau bikin apa aja bisa, ada tantangan misalkan apa namanya ada pesanan gitu, pengen tas kayak gini gitu tuh. Ya kita coba-coba terus berhasil kan, senang tuh. Nah kalau dukanya mungkin apa ya, pas udah customer udah pesen nih gini, udah dibikin ternyata bisa nggak sih ini gini gitu. Kayaknya mereka tuh nggak tahu kalau si rajutan ini nih kalau dirubah harus kita rubah dari awal gitu tuh. Bisa nggak digantinya sedikit gitu tuh. Itu ya, berarti ada aja ya pelanggan yang ibaratnya komplain ya sedikit gitu. Iya. Padahal kan namanya membuat kerajinan rajut kan itu harus dari awal ya. Ketika ada perubahan nih sedikit, pengen dirubah nih bagian ininya aja nih gitu. Karena kita nggak bisa nih kalau mau merubah itu berarti kita harus bongkar lagi dari awal kayak gitu. Kadang customer kurang paham di situ gitu. Nah kalau best sellernya apa nih Mbak Vera? Best sellernya untuk saat ini sih tas HP ini nih Pak. Oke. Tas HP. Ini cukup untuk HP aja ya, kalau buat jalan-jalan tuh bawa HP aja gitu tuh. Bahannya sama, ini kalau saya buat dompet atau HP tuh pakai polyester bahannya, benangnya. Sebenarnya kalau misalkan ada juga sih yang terbuat dari tali kur, kalau yang itu tuh, yang coklat. Tapi dirajut juga, ada kita kombinasi pakai pita juga ada. Ya teman-teman, kita akan coba lihat nih bagaimana sih Mbak Vera membuat kerajinan dari berbahan rajut ini. Apa aja sih Mbak bahannya itu? Kalau bahannya benang rajut sama hakpen aja sebenarnya. Ini alatnya ya, hakpen, gunting, ini namanya jarum tapestri, sama korek. Sebenarnya ini aja udah cukup sih. Ini kalau untuk membuat tas HP ini kita cukup dengan satu gulung benang. Kalau ini namanya polyester D27. Ya. Berarti bahannya juga beda-beda ya? Beda-beda. Kalau misalkan untuk membuat apa namanya sweater juga nanti beda benangnya gitu. Kalau ini kebetulan saya mau membuat tas HP, kita ini memulainya dengan magic ring namanya. Ini nama tekniknya single crochet. Oh, ada banyak teknik ya? Iya, ada banyak teknik. Ini yang paling sederhana nih Pak, single crochet.
Sebenarnya dengan single crochet aja kita udah bisa buat macam-macam tuh. Ada berapa teknik, Mbak? Ada single crochet, double crochet, triple crochet, half double crochet, apalagi ya, ada teknik tapestry juga namanya tuh. Kalau saya kebanyakan menggunakan single crochet sama double crochet aja, karena dengan itu juga kita udah bisa buat segala macam. Kalau untuk tas HP ini nih Pak, tas HP ini kurang lebih 3,5 jam untuk membuat satu 3,5 jam? produk. Iya. Itu harga jualnya berapa kalau itu kisaran? Ini 50.000. 50.000. Yang paling lama nih berapa jam? Oh, yang paling lama berhari-hari Pak. Oh, berhari-hari? Iya, ada yang bulan lagi kosong ya? produknya. Belum jadi 100%, ada tuh di dalam. Paling lama ada sekitar 5 hari Pak. Oh, 5 hari? Itu kalau produknya tasnya gede gitu tuh. Terus lebih rumit motifnya. Sebenarnya cepet ya, karena udah ahli kali ya. Iya nih, kalau udah biasa emang kayaknya bisa cepet. Pernah gagal nggak sih Mbak membuat kerajinan ini? Oh pasti pernah. Kalau gagal sih pernah ya. Kalau sebenarnya apa ya? Masih kita kadang pengen ukurannya sekian nih, gitu kan? Kita masih percoba-coba. Oh ternyata pas jadi ternyata ukurannya lebih besar. Kita bongkar lagi. Oh berarti harus dikurangin nih, gitu. Awalnya kayak gitu. Ketika gagal dibongkar dan masih bisa dipakai lagi, itu keuntungannya kalau dari rajut tuh. Oh gitu. Kita nggak pernah buang bahan tuh Pak. Jadi kalau udah gagal ya tinggal ditarik aja, nanti kita bikin lagi. Paling itu namanya buang-buang tenaga aja. Ya. Ditarik itu langsung semuanya? Iya bisa, kayak gini nih, tinggal ditarik. Oh iya. Kayak gitu. Jadi tidak merusak. Kadang macam-macam tuh Pak customer ya. Ada yang apa namanya? Udah terserah kita aja. Ada yang agak rewel kayak gitu tuh. Itu tantangan banget buat kita. Ada yang minta dikirimin setiap prosesnya udah sampai mana nih pesanan saya kayak gitu. Padahal itu proses kan nggak ada cantik-cantiknya Pak. Paling mahal nih dijual berapa Mbak Vera? Paling mahal saya 400.000. 400.000 ya? Perawatannya susah nggak sih kalau rajut ini? Enggak sih, sebenarnya tinggal disimpan aja di di tempat yang jangan lembab kayak gitu. Terus untuk misalkan kalau kotor apa bisa dicuci Pak. Keawetannya gimana? Oh, keawetannya awet banget pasti. Karena ini kan benang ya. Satu aja awet kuat gitu tuh, apalagi banyak. Saya pakai itu ada tuh produk saya pakai udah 4 tahun masih utuh aja. Saya belajar Pak, ikut kelas merajut di perpustakaan Sumber. Tapi untuk kreasinya model-modelnya itu? Kalau untuk pengembangan saya lebih ke lihat YouTube, Pinterest gitu-gitu tuh Pak. Untuk inspirasi produk. Sebenarnya kalau udah misalkan udah tahu nih paham tekniknya gini-gini, kita cuma lihat produk kayak gini, oh bisa nih dibikin kayak gini gitu. Tapi kita mulainya dari mana kayak gitu. Bisa mengembangkan sendiri lah kalau udah tahu dasarnya. Dalam sebulan rata-rata omset berapa Mbak Vera? Aduh, malu saya kalau mau ditanya omset. Omsetnya ya rata-rata lah. Kurang lebih 3 juta Pak. Kalau buat ibu rumah tangga seperti saya itu udah alhamdulillah banget sih. Saya bersyukur banget nih bisa merajut, menyalurkan hobi, mengisi waktu luang dan juga menghasilkan cuan. Ya itu. Sering ikut pameran juga ya? Iya, pameran sering Pak. Pas itu pernah di mana di Grage. Di Grage
acara dari BI itu CF, sama dari di Transmart juga pernah. Ya kebanyakan dari dinas sih Pak. Kalau responnya nih, respon masyarakat terhadap kerajinan rajut ini seperti apa Mbak? Responnya sebenarnya responnya bagus ya, maksudnya mereka tertarik, oh bagus gitu. Cuman kalau untuk closingnya itu harus ketemu benar-benar orang yang emang suka handmade kayak gitu tuh Pak. Ini mau buat ini nih, cuman ini masih jauh depannya ya? Ini untuk bagian, nah ini kalau ini kan kita mulai dari sini nih. Nah nanti kita bikin terus ini nanti jadi panjang, udah panjang baru kita satuin nih kayak gini. Kita lipat gitu terus kita satuin gini. Nah gini. Ini kalau ini tinggal pasang talinya nih Pak. Kalau ini pasang talinya saya menggunakan jarum tapestri. Sudah jadi. Ya udah jadi nih teman-teman. Oke. Kita lihat ya di sini ada apa aja Mbak Vera? Boleh Boleh diceritakan? silakan. Ada apa aja ini? Oh ini ada tas. Ini ada waist bag namanya nih Pak. Ya. Tas dada. Ada waist bag. Ada tali HP. Ada tali HP. Ada cover botol minum. Ada tas juga, tas rumbai. Ini juga tas. Nah ini juga nih tasnya kombinasi ini dengan pita handbag. Ini juga ya? Iya ini juga nih. Ini ada tali panjangnya juga. Ada bunga, ada topi juga, kita juga biasa ada topi terima juga. pesanan topi. Ini tas yang dari tali kur nih Pak yang ini. Terus ini gantungan kunci, ada gurita, ada anggur, stroberi. Paling murah di harga berapa Mbak Vera? Paling murah 10.000 Pak gantungan kunci. Buat sini kayak ini? Iya, kayak ini 10.000. Ini juga 10.000. Mbak Vera, cita-cita kedepannya dengan kerajinan rajut ini seperti apa Mbak? Cita-citanya saya sih pengen merek saya menjadi merek terkemuka di Indonesia ini. Terus saya juga pengen memiliki galeri yang nantinya ada workshopnya juga. Jadi teman-teman nanti yang datang bisa sekalian belajar langsung atau mau beli produknya langsung juga bisa. Tetap semangat, jangan menyerah. Oke teman-teman, cukup sekian ya liputan kali ini di rumahnya Mbak Vera. Terima kasih. Iya Pak. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Vera bisa memberikan inspirasi buat teman-teman UMKM. Ya. Sampai ketemu di liputan selanjutnya.